Allah memberikan syariat, Allah menurunkan agama melalui Rasulnya, itu dalam kerangka menyelesaikan perilaku-perilaku penyimpangan yang dilakukan oleh umat manusia. Kalau kita cek dalam sejarahnya, dalam surat Al-Alaq pertama kali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu, maka ada 3 catatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang persoalan kehidupan umat manusia. Pertama, pada saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mau bertahanus di Gua Hira, apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah Subhanahu Wa Taala didasarkan atas dasar analisa catatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di masyarakat jahiliyah pada saat itu, karena orientasi masyarakat jahiliyah sudah menyimpang dari aturan-aturan norma manusia. Pertama, penyimpangan yang dilakukan kebanyakan masyarakat jahiliyah pada saat itu adalah manusia selalu berpikir individualis. Masyarakat jahiliyah selalu berpikir individu. Individu kemudian diciptakan oleh masyarakat jahiliyah dalam bentuk kelompok-kelompok tertentu. Masyarakat-masyarakat yang bersifat individualis ini membentuk kelompok-kelompok tertentu, kemudian mendeklarasikan kelompok terbesar inilah yang kemudian menjadi manusia yang terhormat. Secara personal, manusia yang merasakan dirinya individualis, dia merasa cukup dengan dirinya. Dia tidak butuh terhadap orang lain, tapi dia terkoneksi dengan kelompoknya belaka. Orang lain tidak pernah dipedulikan kecuali dia memikirkan keuntungan untuk dirinya sendiri. Lebih jauh, dia hanya memikirkan keuntungan untuk kelompoknya semata. Ini penyakit yang sangat krusial yang dirubah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulnya, bahwa manusia yang muslim dan mukmin kepada Allah bukan didasarkan atas dasar individualis, tapi manusia yang muslim dan mukmin atas dasar kelompok kebersamaan, bahwa manusia seperti kita adalah manusia yang dipersaudarakan atas dasar muslim dan mukmin kepada Allah. Baru-baru di antara kita adalah target yang akan dicapai oleh agama ini. Faktanya hari ini, dengan teknologi, dengan kehidupan sosial yang sangat begitu drastis berubah, memiliki efek yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Kita mulai sudah disendirikan bahwa kita merasa nyaman dengan diri kita. Kita mulai sudah disendirikan oleh kelompok-kelompok diri kita. Kita hanya peduli terhadap diri kita. Kita hanya peduli terhadap kelompok kita. Dan kita tidak peduli kepada orang yang di luar kelompok kita. Sadar tidak sadar, ini pelanggaran nilai-nilai kemanusiaan. Bahwa kita diciptakan oleh Allah min nafsin wahidatin, dari satu nyawa yang sama. Kemudian oleh Allah dan Rasulnya kita dipersaudarakan dengan saudara yang sama. Kenapa kita harus sama? Karena tujuan kita sama, ridho Allah. Manusia yang bertakwa selalu berhati-hati jika dia sudah terkena penyakit individualis dalam dirinya, maka dia bersegera untuk istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui ibadah puasa, kita kemudian diperjelas kembali oleh Allah dan Rasulnya. Kita harus memiliki kepedulian bukan untuk diri kita sendiri, bukan untuk kelompok kita sendiri, tapi kita punya kepedulian sesama muslim dan mukmin kepada Allah. Jiwa kita adalah sama dengan ibadah puasa. Kita diajarkan oleh Allah, saudara-saudara kita lapar, maka kita pun merasakan kelaparan dalam diri kita. Cukupkah kita merasakan hanya dalam bentuk lapar saja? Tidak. Kita juga harus peduli bagaimana kita mendistribusikan
apa yang Allah titipkan kepada diri kita kepada orang lain. Sebab masyarakat jahiliyah dalam catatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala diadukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dua hal, keprihatinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena masyarakat jahiliyah sudah terorientasi dengan karakter yang bersifat hedonis, menumpuk-numpuk harta. Orang gelap mata pada saat itu. Yang dalam bahasa hari ini kita juga seringkali gelap mata dengan harta tahta. Seringkali kita melupakan bahwa kita adalah hamba Allah yang persis sama dengan saudara-saudara kita yang lain. Kita juga seringkali lupa diri, orientasi kita mengejar kedudukan dalam kehidupan ini. Kita juga seringkali lupa diri, yang kita kejar dalam kehidupan ini adalah harta kekayaan dalam hidup ini. Disangkanya dengan kedudukan kita menjadi terhormat, disangkanya dengan harta benda kemudian kita menjadi manusia yang terhormat di hadapan Allah. Tidak selesai. Dengan harta benda belum tentu kita menjadi terhormat. Dengan kedudukan belum tentu kita menjadi terhormat. Allah dan Rasulnya dirubah paradigma manusia-manusia yang muslim dan mukmin kepada Allah bukan tujuan mencari harta, tapi jika Allah memberikan keleluasaan harta pada diri kita, maka harta yang ada, harta yang kita kuasai hendaklah didistribusikan kepada yang lain. Dengan ibadah puasa kita punya kepedulian, mengukur diri kita, mengukur saudara-saudara kita. Jika saudara kita masih memiliki, ada yang masih lapar, maka sesungguhnya kita bertanggung jawab penuh untuk memberi makan kepada saudara-saudara kita. Bisa dibayangkan oleh kita. Ajaran yang Allah berikan kepada kita sungguh sangat luar biasa, agar umat manusia secara keseluruhan tidak mati dengan kesendirian dan tidak mati dalam kelaparan. Barakallahu fiikum. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Catatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala bertahan di Gua Hira yang ketiga adalah reorientasi yang salah masyarakat jahiliyah. Masyarakat jahiliyah berorientasi dalam kehidupannya hanya untuk dunia semata. Oleh Rasulullah SAW diadukan kepada Allah. Kenapa manusia jahiliyah pada saat itu hidup ditujukan hanya untuk orientasi hidup semata? Padahal fakta dalam kehidupan manusia menemukan kematian. Dan setelah menemukan kematian, manusia akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak pernah mengalami kematian yang kedua. Fakta ini bisa dibuktikan oleh kehidupan kita hari ini. Setelah kita hidup hari ini tidak ada terakhir dalam kehidupan kita kecuali kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Allah mewafatkan kita, Allah akan menghidupkan kembali kepada diri kita dan tidak pernah mematikan. Lalu apa yang akan kita dapatkan nanti setelah kita dihidupkan, setelah kewafatan kita? Informasi yang Allah berikan kepada kita, informasi yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Setelah kita dihidupkan, setelah kematian kita dan kita hidup abadi, itu adalah tergantung amal yang kita berikan.
amal kita baik, maka kita akan menemukan kehidupan yang baik. Jika amal kita jelek, maka kita akan menemukan kehidupan yang jelek. Puasa mengajarkan kepada kita untuk mencari tujuan dari hidup kita. Dalam surat Al-Baqarah kemudian disebutkan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dengan ibadah puasa selama 1 bulan penuh, kita dibuka lebar-lebar oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa berinteraksi, berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, mengadukan seluruh persoalan hidup kita, dan Allah menjanjikan kepada kita setelah kita selesai ibadah puasa, menjanjikan kita mendapatkan hidayah dalam kehidupan. Oleh karena itu, sukses dan tidak suksesnya Ramadan kita sesungguhnya nanti kita akan ukur kembali, akan dilihat kembali